Iksan atau Pak Iksan, saya tanya dulu nih Bang, Anda ini Muslim? Iya, insya Allah Muslim, Bang. Muslim, ya. Apa yang mau Anda sampaikan, Pak Iksan Al-Fatih? Silakan. Sebentar, saya tarik napas dulu. Ya, tarik napas dulu biar tenang. Tarik napas. Tarik napas, tahan 3 detik, hembuskan. Iya, Tarik napas, luar biasa. hembuskan. Wah, biar nggak panik. Ha. Oke, Iya. ya. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Eh, Sebelumnya saya Tapi jangan dimakan, Bang. cukup tenang. Mikrofonnya jangan dimakan. Segitu saja ya. Silakan. Iya, saya cukup senang bisa naik di sini. Mm-mm. Iya, ya. Saya cuma mau konfirmasi aja itu yang Bang Edi selama ini pernah sampaikan mau terjun dari Monas itu betul apa tidak? Itu Betul, aja. betul, betul. Kalau ada orang Muslim yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya narasikan terhadap Islam dan Muhammad merupakan fitnah, saya siap dilempar dari Monas. Silakan. Tunjuk satu saja, nggak Berarti usah banyak-banyak. Satu saja buktikan kesalahan saya terhadap agama Islam, fitnah saya terhadap agama Islam. oke, saya ada sih itu satu. Apa itu? Bang Edis kan pernah mengatakan kalau Bang Edis itu satu ya, karena Tuhan saya satu, ke Tuhan yang Maha Esa. Bang Edis pernah Oh, mengatakan, saya pernah diskusi dengan namanya itu adalah siapa ya? Yang dari Madura itu loh, siapa namanya? Syarif kalau nggak salah siapa gitu namanya. Lupa saya. iya, Dia bilang begini. Oh, saya tunjukkan saja videonya. Ada kok, ada videonya. Ngapain kita ngomong? Bentar. Dia bilang, padahal Tuhan itu Esa, kata dia begitu. Nah, terus saya bilang, apa Esa itu? Esa itu adalah satu, kata dia. Apakah saya satu? Dia jawab iya. Sebentar nih ya. Berarti Tuhannya orang Kristen itu ada dua. Bukan cuma dua, Berapa itu? 3 dalam 1. 3 dalam 1. Siapa Andis? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. 3 dalam 1. Sementara itu, sedangkan Tuhan itu adalah Esa itu, Dis. Apa Esa itu? Esa itu tunggal, satu, Dis. Saya juga satu. Terus, kemudian, Nih, denang dulu. Kudus siapa, Dis? Saya berapa? Edis. Edis ya satu. Berarti saya Esa enggak? Ya Esa. Berarti saya Tuhanmu. Nah, orang Muslim sering membangga-banggakan jumlah Tuhannya satu, tidak 1/4, betul? Tidak separuh, tapi satu, benar-benar satu, betul? Karena Tuhannya satu masuk surga, betul? Betul tapi nggak? sebetulnya Bang Edis bukan satu, Bang. Bukan satu. Bagaimana ini? Kalau Bang Edis satu, Bang Edis tidak bernyawa. Bang Edis ada dua. Satu secara jasmani, satu secara rohani. Bukan, yang mau saya tanyakan kepada Anda. Allah itu kan satu, Iya betul. Esa. Iya betul. Saya satu atau tidak? Dua. Saya dua. Dua. Satu jasmani, satu rohani. Ya, Dua yang menjadi makanya. satu. Oke lah. Iya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya. Itu bantahan saya salah satunya itu. Bahwa Bang Edis bukan satu melainkan dua. Jasmani Oke. dan rohani. Kalau begitu Dua yang Allah menjadi juga satu. dua. Oh tidak, kalau satu. Baik. Ada Al-Quran di situ? Qul huwallahu ahad. Sebentar, ada Al-Qurannya di situ? Saya tidak ada Al-Quran. Nah, tidak punya Al-Quran, pantesan masih percaya. Tapi saya hafal. Qul huwallahu ahad. Oke, Allah itu coba. satu. Apa bunyi Quran surat Maryam ayat yang ke-17? Abang bacakan saja, saya dengarkan tidak apa-apa. Baik, di dalam Quran surat Maryam ayat 17 atau 18 atau 19 antara itu ya. Ada silakan. Maryam yang dimana ada ruhana, ruh Allah
menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia dengan mengucapkan innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu ayat itu? Ya, terus Oke, yang datang kepada Maryam siapa di situ? saya yakin sih bukan Allah sendiri, Bang. Itu Yang wahyunya datang insya Allah. ruhana, benar tidak? Ruhnya Allah, betul nggak? Allah itu Maha Satu. Jadi Allah itu adalah satu kesatuan dan satu. Balik lagi ke situ, jangan balik ke situ. Allah punya roh nggak? Allah jelas punya roh, tapi Punya Allah adalah satu roh. kesatuan. Oke, Allah punya roh. Anda tadi mengatakan saya punya roh, betul? Ya, tapi apa punya jasad? Allah nggak punya jasad. Allah itu seperti Oke, kalau begitu jasadnya siapa itu yang datang kepada Maryam? Nah, itu tidak tidak tahu. Ya, nggak tahu. Ada seseorang datang kepada Maryam, dia itu ruhnya Allah yang menjadi manusia. Ya, terus. Nah, pertanyaan saya siapa itu? Ya, itu bukan jasadnya Allah, insya Allah bukan. Ya, terus jasadnya siapa? Jasadnya siapa kalau begitu? Ya, saya tidak tahu itu yang jelas. Ya, kalau nggak tahu di bawah saja. Oke. Di bawah saja kalau tidak tahu gimana? Ya, soalnya keyakinan saya adalah yaitu Allah. Iya, Ahad. tidak boleh dengan keyakinan, tidak boleh dengan nggak tahu, Pak Iksan. Oke, saya kasih masih satu kesempatan gini. Coba, Pak Iksan nonton saya sudah lama belum sih? Atau baru-baru saja? Sebetulnya lama dan Sudah saya berapa menganggap bulan? Ini beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan. Gini, Pak Iksan. Selama 4 atau 5 bulan itu, mungkin Pak Iksan nontonnya ya cuman scroll gitu aja atau lama. Paling nggak berapa menit nonton tempat saya? Lama. Saya pernah dari awal sampai selesai saya terus ikuti. Dari Pak awal Edis. sampai selesai. Yang saya heran, kenapa Iya, masih sampai Islam? jam 12 malam jam 1. Gimana? Anda pernah nonton saya dari A sampai akhir, kenapa masih Islam? Sungguh nekat yang nyata. Ya, karena saya mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Oke. Insya Allah utuhnya saya pelajari Islam. Baik. Selama saya bernarasi, membahas agama Islam, pernah nggak saya ucapkan fitnah terhadap agama Islam? Begini Bang Edis, fitnah menurut saya tidak. Cuman begini. Tidak. Secara etika, ya. Selamat, tidak jadi lompat dari Monas. Ya, cuma begini. Selamat, tidak jadi lompat dari Monas. Anda sudah mengatakan tidak fitnah loh. Berarti saya nggak jadi lompat dari Monas. Gimana? Oke. Cuma begini Bang Edis. Gimana? Ini saya punya ibarat ya. Gimana itu? Mungkin itu adalah sisi yang lain daripada Islam. Seperti begini. Misalkan saya ketemu orang buta. Lalu saya tak olok-olok orang itu buta. Dia kira-kira marah nggak orang buta itu? Atau dia kakinya, maaf, dia kakinya pincang. Terus saya olok-olok dia itu pincang. Kira-kira marah nggak? Seperti itu. Oh, Itu jadi etikanya umat begitu. baik, saya paham. Gini, misal ada orang, taruhlah orang tersebut misalnya pakai sendal jepit yang udah bulukan misalnya, seperti saya yang suka pakai sendal jepit yang udah bulukan, oke? Terus ada orang ini, sendal bulukan, pakai sendal bulukan. Iya. Kan? Mengatakan sesuatu yang fakta begitu ya. Iya. Nah, artinya mengejek atau kalau bahasa Belandanya meleseng-lesengi gitu ya. Nah, itu membuat orang tersebut marah nggak? Ya tergantung orangnya. Begitu. Kalau orangnya seperti saya, Edis, mau dikatain gimana pun ya bodo amat. Saya nggak marah. Ya. Karena yang dikatakan benar, Tidak emang orang- sendal gue bulukan, yang memang bulukan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu. Selama yang dia katakan fakta nggak masalah. Nggak fakta saja saya nggak marah, apalagi yang fakta gitu. Nah, Ya. terhadap Muhammad, saya mengatakan yang fakta memang, tetapi dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa yang sarkas sehingga membuat Muslim marah. Begitu ya Pak Fisan ya? Iya, itu dia. Oke, misalnya Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan.
Itu benar dan itu fakta. Kemudian saya gunakan bahasa itu sebagai meledek, begitu ya? Ya. Iya. Nah itu beda lagi Pak Ihsan. Yang saya mintakan kan buktikan bahwa saya memfitnah. Begitu. Ya, kalau dibilang fitnah tidak sepenuhnya, memang tidak. Tapi ya kalau saya Menggunakan yakin, bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip mengatakan fakta tapi pahit bagi orang Islam gitu ya. ya susah Iya. untuk diterima. Jadi kebanyakan mengundang emosi. Mengundang Seperti emosi. Kalau itu memang benar, itu saya akui itu benar. Tapi kan yang saya katakan fakta. Nah, makanya begini. Saya pernah bilang begini Pak Ihsan. Agama Islam itu yang membuat agama Islam masih ada itu undang-undang penistaan agama. Coba lihat di negara-negara mayoritas Islam. Ya, Pakistan, Afghanistan, kemudian apa lagi? Arab Saudi. Pokoknya semua negara-negara dengan mayoritas agama Islam selalu akan membuat undang-undang untuk melindungi Muhammad. Karena kalau nggak dilindungi, habis dalam pengertian begini. Saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dari negeri kita tercinta Indonesia ini, maka dalam waktu 15 tahun orang akan bebas ngomong tentang Muhammad karena udah nggak dilindungi lagi Muhammad oleh undang-undang. Ketika orang bebas ngomong tentang Muhammad, orang bebas bicara tentang agama Islam, nanti dalam jangka 15 tahun yang menjadi orang Islam di Indonesia tinggal satu, namanya Yusuf PI. Iya, habis Bang. Karena apa? Karena orang sudah memiliki kebebasan untuk berbicara. Selama ini kan orang nggak berani Bang ngomong. Muhammad nikahin anak di bawah umur. Mana berani orang ngomong. Padahal itu benar. Itulah yang membuat agama Islam itu masih ada Bang. Dilindungi. Coba, Ya, ada nggak undang-undang penistaan supaya tidak menista Yesus? Nggak ada. Karena Yesus tidak akan mungkin bisa dinista. Coba tunjukkan satu saja hal-hal yang membuat Yesus ternista. Perbuatan apa yang sehingga orang Islam akan mengolok-olok Yesus? Nggak ada selain daripada fitnah. Iya, tidak ada. Saya sudah memberikan tantangan kepada orang Muslim. Tunjuk satu hal yang bisa kamu olok-olok dari Yesus. Semuanya fitnah. Yesus dikatakan mencuri keledai. Nggak ada mencuri keledai. Ada di situ pemilik keledainya. Dan dia izinkan untuk dibawa. Yesus menyuruh muridnya. Kamu nanti akan pergi ke sebuah sana. Kamu akan jumpai nanti keledai di sana. Lepaskan dan bawa kemari. Jika pemiliknya datang bilang. Ada pemiliknya. Dan pemiliknya ngasih. Nggak ada di situ mencuri. Terus orang Islam bilang lagi, lihat tuh perempuan-perempuan SUNDL mengatakan akan masuk kerajaan surga. Kutip ayatnya dengan benar. Karena mereka ketika mendengar Injil mereka bertobat. Sedangkan para ulama-ulama pemuka-pemuka agama Yahudi tidak bertobat. Beda dengan ajaran Muhammad. Kalau dalam ajaran Muhammad, perempuan pezina, pencuri masuk surga. Yang penting ngucapin syahadat. Tidak begitu juga sebelumnya, tidak jangan begitu dipotong. Iya. Baik. Ya, Itu kan khotbah kesukaan saya itu. loh, Pak Syafiq. Iya. Kalau saya sih nggak peduli yang menyampaikan siapa, yang penting jangan dipotong. Itu kalau di Islam kan amal sedikit tetap diberi pahala, dosanya sedikit juga mendapat siksa. Itu seperti itu. Jadi bukan karena berzina masuk neraka. Bukan, saya itu. tidak mengatakan karena berzina. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang itu pasti masuk surga. Walaupun dia maling kah, walaupun berzina kah, tetap masuk surga, bener gak? Ya betul. Iya, makanya agama Islam itu agama yang sangat indah. Tapi tidak semudah itu. Nikmat mana Tidak lagi? semudah Sebentar. Wahai orang-orang Islam, nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Inilah indahnya agama Islam, perhatikan.
Man qala la ilaha illallah Itu Muhammadur udah sering Rasulullah saya mengatakan, dengar, itu udah bosan itu. siapa yang Itu udah bosan mengucapkan la saya. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Saya udah sering dengar yang itu. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang Tapi tidak semudah penting, itu yang masuk penting surganya. ucapkan kunci surga. Asyhadu alla. Itu. Kalau Anda sudah mengucapkan itu, jamin masuk surga, kata Muhammad, jamin. Ya, betul. Makanya koruptor ya terus tumbuh subur. Koruptor gua, korupsi, yang penting kan ucapin syahadat gua. Angelina Sondak setelah dia jadi mualaf, apa yang dilakukan? Korupsi. Habis itu ngapain? Ucap syahadat, Tetapi kan masuk surga. melalui proses. Nggak ada di situ proses. Jangan ditambah-tambahi. Saya akan tunjukkan hadisnya. Kalau ada di situ dikatakan dicuci dulu di dalam neraka, kalau ada di situ dikatakan diproses dulu, saya lompat dari Monas. Nggak ada hadisnya. Ditambah-tambahi. Jangan menambah-nambahi hadis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah dikasih bonus begitu kok didustakan. Nah, itu dia. Itu yang tidak saya terima, tidak seperti itu. Tetap. Tapi itu kata Muhammad loh, Dosanya Pak Ihsan. dosa. Gimana? Pak Ihsan, kata Muhammad, Ya. barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun seseorang itu berzina, sekalipun seseorang itu mencuri, iya. Itu sudah nikmat yang paling tertinggi dalam agama Islam. Makanya pertanyaan saya kepada orang Islam, sudahkah kau berzina? Sudahkah kau mencuri? Lalu ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dosa zinanya tetap harus diterima dulu, konsekuensinya seperti itu. Tidak Masuk semudah surga itu. dia. Masuk Iya, surga. tapi kan setelah mendapat siksa dulu. Di mana atas dalilnya perbuatan disiksa dulu? dosanya. Mana dalilnya disiksa dulu? Nah, saya tidak bisa menunjukkan karena saya bukan Kalau ahli tidak dalil. bisa berarti Anda yang fitnah, bukan saya. Bagaimana? Tidak seperti itu. Makanya Yang Pak pada saya Ihsan, seperti itu. Iya. Pak Ihsan, ajaran Ya. Muhammad dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Tanpa kekudusan di dalam Bible, orang tidak akan melihat kerajaan surga tanpa kekudusan. Oh, ini saya ingat dalilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu dalilnya. Coba surat berapa ayat berapa itu? Kalau surat berapa itu saya lupa. Baik, Cuman saya beri dalilnya itu. kesempatan saya beri Anda kesempatan untuk menunjukkan itu nanti. Gimana? Baru datang lagi. Lain waktu besok saya hadir lagi. Boleh, Gimana? baik. Saya tunggu ya Pak tapi yang Ihsan ya. jelas, itu pegangan saya biar saya nggak dibilang fitnah. Baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin Artinya? syarran yarah. Itu Artinya, barang siapa yang melakukan amal sebesar biji zarah, dia tetap akan menerima amal kebaikannya, dan barang siapa yang melakukan dosa walaupun sebesar zarah juga akan menerima dosanya, siksanya. Seperti itu, akan dibalas. berarti tidak ada pengampunan. Tidak dibalas seperti Bagaimana itu. dengan istilahnya. hadis yang mengatakan pada hari yaumil kiamat nanti akan terlihat orang-orang muslim yang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Lalu Allah berfirman bahwa aku akan memberikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai gantimu, penggantimu di neraka. Sehingga dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu tidak saya dengar. Saya tidak dengar. Yang ada di Makanya kitab. pantesan Anda masih jadi orang Islam. Itu tidak saya dengar. Bagaimana Anda sering nonton Edis TV tetapi Anda tidak tahu itu? Sedangkan itu adalah hadis favorit saya. Di Tapi kan dalam itu nggak di dengar. dalam hadis, mau saya tunjukkan dalilnya? Silakan. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Sungguh luar biasa mereka ini saudara-saudara ya, luar biasa, luar biasa. Nih.
Apakah benar bahwa dosa-dosa itu akan ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani? Perhatikan. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya teman-teman ya. Adanya hadis tentang dosa akan ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani. Saya tunjukkan ya hadisnya ya. Sabar. Kita akan tunjukkan hadisnya. Sebentar ya. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Bagaimana mungkin Anda sering nonton Edis TV tapi tidak tahu hadis ini? Perhatikan. Kelihatan ya? Ya. Ini hadisnya. Sahih Muslim 4969. Oke. Nih, terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah. Telah menceritakan kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, jadi kalau orang Muslim yang berbuat dosa, tenang. Nanti dosanya ditebus oleh Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim yang bikin dosa, Edis TV yang nanggung. Angelina Sondak yang korupsi, Edis TV yang nanggung, tenang. Betul. Itu saya baru tahu itu. Makanya Anda masih Islam. Jika Anda sudah tahu dari dulu, Anda tidak mungkin lagi akan Islam lagi. Sungguh nekat yang nyata. Inilah keyakinan saya, insya Allah. Ya kalau hanya sekedar keyakinan mah ya ngapain Pak Ihsan? Saya yakin ya mau gimana? Kita di sini nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita nanti debat kusir. Kita di sini bukan bahas keyakinan, kita di sini membahas bagaimana logika kita akan kita gunakan, bagaimana akal kita, ya, bagaimana kita mendiskusikan ini secara logis. Coba. Kalau Anda berbuat dosa, Anda berzina, Anda mencuri, siapa yang menjadi penebus Anda nanti dari siksa api neraka? Saya sendiri. Salah, nggak percaya dengan Muhammad. Iya. Tadi yang dikatakan dalam hadis siapa yang menjadi penebusmu? Itu saya nggak percaya hadis itu intinya. Makanya benar omongan saya. Saya nggak percaya. Jikalau seseorang sungguh-sungguh mempelajari hadis, jikalau seseorang sungguh-sungguh mendedikasikan waktunya untuk belajar hadis, maka orang tersebut akan melemparkan hadis tersebut ke tong sampah. Betul? Ya kalau yang nggak benar ya betul. Kalau yang benar ya dipakai. Berarti sebagian hadis Tapi isinya yang jelas, bohong. Sebagian hadis ya, berarti betul. isinya bohong. Betul. Oke, sebagian bohong, sebagian benar. Betul. Oke, kenapa giliran bikin rugi, kenapa giliran bikin Islam bangkrut langsung dibilang bohong? Kurang tahu saya. Bang Edis pernah nggak? Artinya ya suka-suka Anda saja. Ya kalau saya tetap Al-Quran yang utama. Jadi pegangan. Al-Quran. Soalnya kalau hadis. Kalau Anda, oke, gini. Mana kitab yang lebih lengkap, mana kitab yang lebih menjelaskan, mana kitab yang memberi petunjuk, Quran atau hadis? Al-Quran. Baik, bagaimana tata cara sholat menurut Al-Quran? Diawali dengan berwudu. Oke, benar nggak ada kayak begini dalam sholat, dalam Al-Quran, ada nggak? Itu takbir Ya, ihram. ada nggak disuruh kayak begini dalam Quran? Dalam tuntunan, yang ada dalam tuntunan. Tadi barusan saya katakan yang lengkap Quran atau hadis. Al-Quran. Oke, dalam Al-Quran gimana tata cara sholat? Tapi kan bukan berarti semuanya hanya dalam Al-Quran. Nah, Saya kan tidak bilang semua hadis mulai salah. dia kan? Mulai.
Pak Ihsan, Anda percaya dengan Ya. Al-Quran? Insya Allah saya percaya. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang 89, bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Insya Allah percaya. Oke, coba jelaskan kepada saya, menurut Al-Quran, bagaimana tata cara sholat? Itu dalam tuntunan, bukan dalam Al-Quran. Berarti yang menjelaskan tata cara sholat, Quran atau hadis? Hadis. Mana ya kitab yang lebih jelas, Quran atau hadis? Al-Quran cuman, Nah, hadis juga tidak semuanya salah. ternyata ini gimana? Bang Edis. Pak hadis Ihsan, itu kan ada saya yang ulangi sahih, sedikit lagi nih. ada Ini yang kita tidak gunakan sahih. logika kita. Menurut Quran, Oke. kitab yang lengkap, kitab yang memberi penjelasan, kitab yang sempurna adalah Al-Quran sendiri, betul? Ya betul. Tetapi bagaimana tata cara sholat dijelaskan dalam Quran atau hadis? Dalam hal hadis, tuntunan. Berarti kitab yang memberi tuntunan sholat. penjelasan Quran atau hadis? Hadis tuntunan. Tapi kan saya tidak bilang kalau semuanya hadisnya salah. Berarti ayat Quran yang mengatakan Quran adalah kitab yang memberi penjelasan, berarti ayat itu bohong, betul? Tidak juga. Gimana sih? Gimana Tidak ini orang juga. ini? Masa Quran berbohong? Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu, betul? Ya betul. Cuman Tetapi kan kenapa Al-Quran Quran dan tidak hadis menjelaskan tata berdampingan. cara sholat? Karena ada dalam hadis. Kok karena berarti Quran bilang bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu berarti bohong, betul? Ya dilengkapi oleh hadis lah. Oke, berarti Quran tidak lengkap. Ya lengkap sudah. Tapi kan secara rinci adalah hadis juga. Oke baik. Ini Bang Edis maaf sudah pada protes ini suruh diturunkan Ya, diturunkan. Nanti saya gimana sambung nggak lagi lah, nggak diturunkan? apa-apa. Anda asal bunyi. Apapun pertanyaannya, yang penting jawab. Oke lah Pak Ihsan. Oke. Saya berharap. Sebentar, saya mau itu dulu. Gini sebentar. Yang penting Ya. pada intinya saya cukup menyukai karena dengan adanya itu saya kan jadi lebih belajar lagi tentang agama. Cuma insya Allah tidak akan satu malam saya akhirnya besok menjadi Kristen, tidak mungkin. Kan Ya. sering ngomong kalau Tahu saya nggak belajar penyebabnya, agama Pak Islam Ihsan? lebih dalam saya akan menjadi. Oke. Ya silakan. Apa penyebabnya? Begini. Karena Pak Ihsan pertama membohongi diri sendiri. Kalau orang mau membohongi dirinya sendiri, sampai kapanpun dia tidak akan mau menerima kebenaran. Contoh. Ya Bu. Quran mengklaim bahwa dirinya adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Tetapi ketika orang Islam ditanya, wahai kaum muslimin, kenapa kalau sholat tangannya begini? Coba buka Quran yang katanya kitab menjelaskan segala sesuatu. Nggak tahu, Quran nggak tahu. Kenapa orang muslim kalau sholat tangannya begini? Biar ngapa ini tangannya begini? Kenapa nggak begini? Kenapa harus begini? Ya itu tuntunan lah. Bukan Itu masalah tuntunan kami enggak. seperti Quran itu. menjelaskan segala sesuatu kan? Iya. Coba jelaskan menurut itu, kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Apa maksudnya kok begini? Ya nanti kita sambung lagi besok. Itu yang penting itu dalam hadis. Itu tuntunan. Itu ya. Baik Pak Ihsan, baik. Terima kasih Pak Ihsan yang sudah penting begini mampir ke aja. Ines TV. Iya. Besok Saya kita juga terima lanjutkan kasih, kembali. terima kasih. Sama-sama Ya. Pak Ihsan. Sama-sama Pak Ihsan. Besok siapa tahu saya bisa naik lagi biar bisa sering mengasah Saya sebenarnya ilmu. sangat rindu mendengar kabar dari Pak Ihsan. Besok ngomongnya, Edis, betul bahwa setelah saya pelajari agama Islam ini, saya ingin meninggalkannya. Kata-kata itu yang saya rindukan.
Baik. Tidak mungkin. Baik. Jangan, Ya sekarang Anda bilang tidak mungkin, tapi besok kan belum tahu. Tidak akan. Oh ya, saya gini Bang Edis. Apa Saya lagi? mau kirim salam buat kaum muslimin. Assalamualaikum. Dan buat kaum non-muslim, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Berarti betul ya, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang non-muslim kan? Oke, saya hanya untuk kaum muslimin saja. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi benar. wabarakatuh. Orang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Oke, tidak masalah. Iya, tidak betul. Karena memang itu ajaran Islam memang begitu. Makanya agama Islam itu udah saya bilang bertentangan dengan Pancasila. Bener nggak? Ada nggak persatuan Indonesia? Ada nggak persatuan Indonesia? Bunyi sila. Ya, sila Nah, tiga. artinya apa? Orang Indonesia harus bersatu, betul? Ya betul. Menurut agama Islam, bisakah agama Islam bersatu dengan non-muslim? Ya insya Allah pasti bisa lah. Bisa dari mana? Mengucapkan salam aja nggak boleh. Mengucapkan salam saja nggak boleh. Mau bersatu dari mana? Ya dengan Bang, salam Pak kan tidak Ihsan. harus assalamualaikum. Pak Ihsan, Iya. apa sih arti salam? Ya. Apa sih arti salam? Salam mengucapkan salam kesejahteraan. Iya. Salam kesejahteraan. Oke. Bolehkah itu Ya. diucapkan oleh orang Jadi kan Islam kepada non? mengucap salam kan tidak harus assalamualaikum. Iya, bolehkah itu diucapkan kepada non-muslim? Boleh kalau tidak menggunakan bahasa Arab. Mungkin seperti itu. Kalau Jadi tidak kan saya mau bahasa ucapkan Arab, selamat malam. mengawur lagi nih. MUI, Kalau assalamualaikum, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama, betul? Itu saya kurang tahu terus terang. Makanya Anda banyak nggak tahunya Pak Ihsan. Oke lah, di bawah sudah teriak-teriak itu. Pak Ihsan, Ya itu. Gini. Kasihan. saya bilang Ya. begini, Ya. tolong organisasi Muslim. Saya sudah bilang, kelompok-kelompok Islam bilang sama mereka, sampaikan kalau ada statement saya yang tidak benar tentang agama Islam, bikin laporan ke Mabes Polri, udah dibilang. Saya bilang begini, menurut ajaran agama Islam atau menurut Muhammad, apa yang tertulis dalam Quran dan hadis, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Makanya saya bilang agama Islam sesuai dengan gini saja bahasanya sederhana. Agama Islam bertentangan dengan dasar negara kita. Makanya sesuai dengan dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, agama Islam itu harus dibubarkan. Lu iya. Tidak begitu juga. Loh, sekarang saya tanya, Gitu. apa lambang negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Bukan. Lambang negara kita itu Pancasila. Burung Garuda. Ah, dasar negara kita Pancasila, lambang negara kita itu burung Garuda atau Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Muhammad, boleh tidak membuat gambar atau patung makhluk hidup? Itu ajaran Islam yang sudah beda lagi itu kelasnya itu. Ya, berarti Anda ngarang. Bahkan menurut Muhammad, lambang negara kita itu harus dirubah. Bukan Pak, nggak boleh burung Garuda. Karena menurut Muhammad itu musyrik, syirik. Gimana? Makanya banyak ormas-ormas Islam yang ingin merubah dasar negara kita dan lambang negara kita. Makanya ormas-ormas itu melakukan pemberontakan. Itu bukan jangkauan Pak saya Ihsan, itu. Selama kita merdeka, Anda lihat nggak rekam jejak ormas-ormas Islam yang ingin memberontak mendirikan negara, membubarkan negara ini? Tidak pernah. Mau tahu apa yang Pak Ihsan ini? Anda tahu HTI? Tahu HTI nggak? Ya pernah. Apa HTI itu? Coba sebutin Pernah. HTI itu apa? Hizbut Tahrir Indonesia. Oke, Anda tahu apa agenda mereka?
Oh, tidak tahu karena saya tidak mendalami itu. Tidak tahu. Agenda mereka ingin membubarkan negara ini, ingin mengganti lambang negara kita dan ingin mengganti dasar negara kita, diganti dengan Ya, saya kan syariat tidak dan harus ajaran tahu. Islam. Makanya Ya, saya saya kan tidak bilang harus tahu ajaran itu. agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pergi lapor polisi, lapor polisi. Saya yang bilang agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya tunjukkan dalil-dalilnya Ya, semua, nanti silakan. saya tunjukkan. Mau berapa makalah saya bilang Silakan. dasar-dasarnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, orang-orang tersebutlah orang-orang kafir, orang-orang fasik. Betul nggak? Betul nggak? Tidak semuanya betulan. Tidak Sudah semuanya. semuanya betul. Al-Quran mengatakan, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka orang tersebut kafir. Betul? Ya, terus. Oke. Kalau mencuri, menurut Al-Quran diapain? Ah, itu jangan sampai ke situ. Saya sudah tahu arahnya ke situ, potong tangan. Itu kan hukum Islam itu. Iya. Masa di Indonesia mau dipotong tangannya? Baik. Itu. Kalau menurut Al-Quran, kalau orang maling itu dipotong tangannya. Betul? Ya. Di negara kita tercinta ini, kalau orang maling, apakah dipotong tangannya? Ya, ini kan ada prosesnya. Kalau di Indonesia ya tidak begitu kemungkinan lah. Bukan. Ada nggak hukuman atau pidana bagi orang yang mencuri itu dipotong tangan di Indonesia? Ya, selama ini tidak ada. Tidak ada. Karena negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Makanya Aceh ingin mendirikan syariat sendiri. Makanya saya bilang, kalau orang Islam sungguh-sungguh ingin menjalankan agama Islam, memberontak mereka, bubar negara ini gimana? Makanya orang Islam sekarang itu harus bermunafik. Mereka tidak mau menjalankan hukum Allah. Mereka memutuskan perkara berdasarkan hukum Wahyudi dan hukum Belanda. Itu. Sekarang Ya, kita kan Indonesia kan jujur-jujuran tidak seperti saja. itu. Kita jujur-jujuran saja, nggak usah kita munafik-munafik. Bahwa memang negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Negara kita tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam. Lalu kalian akan mengutip ayat. Ya kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu ada dalilnya, Bang. Berarti kita harus taat kepada ulil amri. Ya. Loh, kalau ulil amri tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, apakah dia bisa dianggap sebagai ulil amri? Ya, adanya seperti ini kita nikmati saja. Tidak bisa. Gimana? Saya sudah bilang kepada kalian, kita janganlah bermunafik terus. Sampai kapan kita mau munafik-munafikan? Gitu loh. Ya. Saya yang bilang bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang 1945, salah satu pasal di dalamnya, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan menjalankan agama masing-masing, betul? Ya, betul. Tapi menurut agama Islam apakah bebas? Kalau orang keluar dari agama Islam, apa yang harus dilakukan? Menurut hukum Islam? Ya, tidak. Ya, saya tahu arahnya mau kemana, tapi kan tidak seperti Berarti itu bertentangan juga lah. dengan agama Islam dengan undang-undang? Ya, ini kan negara-negara bineka yang bersamaan. Bukan. Masa Kita nggak mau bahas seperti negara itu? kita negara apa. Benarkah agama Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Oh, itu bukan ranah saya itu. Bukan Saya ranah nggak ke situ saya. penegaraannya. Iya, saya nggak berhak bicara Karena seperti mereka itu. tidak berani. Sekalipun yang saya katakan benar, tapi tetap saja saya akan dipenjarakan. Walaupun benar yang saya ucapkan. Iya. Gitu. Jadi Ya, kalau ya untuk silakan, membuktikan katakan saya saja. salah nggak mungkin. Tapi kalau untuk memenjarakan saya, mereka akan cari daya upaya.
Tapi untuk membuktikan ucapan saya salah, tiada mungkin mereka sanggup. Gak mungkin. Oke gitu ya Pak Ihsan ya. Oke, sehat-sehat selalu Bang Edis. Amin. Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu Pak Ihsan. Dan segera Terima Anda kasih. meninggalkan agama Islam. Oh, jangan, tidak akan, Oke. tidak akan. Baik, saya turunkan. Ya. Selamat malam Pak Ihsan ya. Ya, selamat malam juga. Assalamualaikum saya semua umat turunkan. Islam. Baik, saya turunkan teman-teman ya. Itulah.